Pagi Lose, ini ayat hafalannya Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Pagi Lose, ini ayat hafalannya Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Pagi Lose, ini ayat hafalannya Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Hai Lose, ini ayat hafalannya Matius 11 ayat 28. Marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Ya Lose, ini ayat hafalannya Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Shalom adik-adik, kembali lagi di Grup Sunday School GKY Kemenjeruk. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mulai sekolah nih, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan Yesus, berkatilah kami supaya kami dapat memuji-Mu, dapat mendengarkan cerita-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, bimbing kami ya, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Lose belok, ada nggak orang yang begitu ngasih lose? Orang tua, kalau Lose Bebek ada nggak? Ada dong. Ya, jadi Lose Bebek punya loh orang yang sangat mengasihi lose. Tapi bukan hanya lose saja loh, tapi adik-adik juga. Ada yang tahu namanya siapa? Tuhan Yesus. Benar sekali, seperti lagu hari ini yang kita akan nyanyikan yang bercerita tentang begitu dalam kasih Yesus
saudara kelupaan nih untuk ajak adik-adik berdoa. Jadi sekarang waktunya kita berdoa. Yuk adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada dalam surga, hari ini kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin perjalanan kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik. Guru, tolong katakan ini kepada saudaraku. Apa yang harus aku katakan? Katakanlah agar dia mau membagi warisannya. Ingatlah bahwa hidup itu bukan tentang harta saja. Tapi guru, tolong, dia pasti akan mendengarkan perkataanmu. Oh alah, lagi ada yang ribut nih, bersaudaraan. Ngomongin soal harta. Harta, aduh buat adik-adik. Harta, tahu nggak harta itu apa? Harta itu biasanya pasti berkaitan dengan uang, dengan kepemilikan barang-barang tertentu yang pastinya berharga. Bisa tanah, bisa rumah, pokoknya semuanya bisa dihitung dengan kalkulasi berapa jumlah uang di dalamnya. Kita lihat lagi yuk, kenapa nih mereka nih masih ribut? Tuan, lumbungmu sudah penuh. Bagaimana jika Tuan membagikan hasil-hasil itu kepada orang lain? Hah? Membagikan? Bagaimana mungkin? Hahaha, aku punya ide. Aku akan merubuhkan lumbung yang lama dan membangun lumbung yang baru sehingga semua hasil panen bisa masuk ke dalam lumbung tersebut. Ya sudah deh, terserah Tuan. Oh, ternyata si kakak ini manggil Tuhan Yesus. Dia minta supaya Tuhan Yesus itu kasih tahu sama saudaranya. Kira-kira Tuhan Yesus bakal ngapain ya adik-adik? Penasaran nggak? Penasaran nggak nih? Yuk, kita lanjutin yuk. Kisahnya kayak apa sih? Selamat Tuan. Lumbung Tuan sudah semakin besar. Hasil panen semua sudah masuk ke dalamnya. Hahaha, ya, semua hasil panen sudah masuk ke dalamnya. Aku hebat, hahaha, aku hebat. Oh, ternyata Tuhan kasih perumpamaan yang permasalahannya itu mirip banget tuh sama dua saudara yang lagi ributin soal harta. Aduh, adik-adik, saudara jadi teringat nih, beberapa waktu ini ada banyak berita juga loh tentang orang tua yang dilaporin ke polisi gara-gara persoalan harta. Sampai yang nyelaporin ini anaknya sendiri. Adik-adik, permasalahan soal harta, soal uang itu pasti bisa bikin jadi ribut ya. Tadi perumpamaannya berakhir dengan Tuhan Yesus menegur tuan yang punya ladang ini. Ya adik, saudara jadi keinget juga nih. Saudara waktu itu punya permen, tapi pernah adiknya saudara minta permen, tapi saudara nggak kasih. Kayaknya saudara mirip ya sama tuan yang nggak mau kasih hasil lumbungnya. Aduh, nggak boleh nih kayak begitu. Adik-adik, saudara jadi sadar kita nggak
Selagi kita punya, kenapa tidak kita berbagi? Selagi kita lebih punya kesempatan banyak, kenapa kita nggak kasih? Wah, adik-adik, saudara jadi paham kenapa Tuhan Yesus kasih perumpamaan kedua saudara yang lagi ributin harta. Iya, karena adik-adik, harta itu bukan untuk kita bisa bawa mati loh ya. Tetapi hidup di dunia ini dengan barang-barang yang kita miliki, makanan yang kita miliki, mainan yang kita miliki, bahkan uang yang kita punya, itu sebenarnya titipan dari Tuhan yang Dia berikan untuk setiap kita. Makanya Tuhan menegur dengan keras tuan tanah yang tadi ngebobrokin lumbungnya yang lama dan ngebangun lumbung yang besar supaya semua hasil panennya bisa dia milikin. Wah, padahal sebenarnya dengan hasil panen yang begitu banyak, dia bisa jadi berkat buat orang lain. Adik-adik, itulah makanya kenapa kita harus belajar untuk bisa hidup cukup. Jangan soal lebih-lebih. Kalau punya mobil-mobilan satu, cukup deh dengan mobil-mobilan itu. Jangan ngerebut punya orang lain juga. Tapi kalau ada teman kita yang mau pinjam, yuk kita boleh pinjamin. Itu namanya berbagi. Kita sharing with others. Nah, adik-adik, kita jadi belajar ya. Kalau kita punya sesuatu, kita boleh sharing kepada yang lain. Entah makanan, entah minuman, waktu pun juga kita bisa kasih loh. Bahkan mainan juga. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita dipercaya untuk hidup berbagi pada orang lain. Saudara jadi ingat nih, gimana Tuhan Yesus juga sudah membagi kepada setiap kita. Apa sih yang Tuhan Yesus bagi adik-adik? Tuhan Yesus sudah membagikan hidupnya untuk setiap kita. Dia memberikan kehidupannya supaya setiap kita punya kehidupan. Amazing banget ya Tuhan kita, keren. Karena itu untuk setiap kita yang sudah menerima, kita saat ini sangat bisa untuk bisa membagikannya kepada orang lain. Kita sudah menerima dari Tuhan, kita mau membagikan kepada orang lain. Yes, dengan apa yang kita miliki, kita mau kasih, kita mau belajar berbagi. Terutama untuk setiap kita yang punya kakak beradik. Kalau kakak kita mau minta sesuatu yang kita miliki, yuk kita tidak belajar untuk menjadi pelit, tetapi kita belajar untuk membagi. Kalau adik kita juga mau meminta makanan kita, sebagai seorang kakak, kita juga harus belajar membagikannya. Yuk kita mau sama-sama belajar membagi sebagai tanggung jawab anak-anak Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Ingat ya adik-adik, kita mau belajar membagi apa yang kita miliki dan tidak menjadi seorang yang egois dan pelit. Tuhan tidak suka. Let's go, kita mau sama-sama ayat hafalan nih. Ayat hafalannya dari 2 Korintus 9 ayat 7 ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih karena kami boleh sama-sama belajar untuk menjadi seorang anak Tuhan yang hidupnya boleh berbagi. Terima kasih karena kami boleh merasakan apa itu diberi. Kami diberikan hidup, kami diberikan kasih karunia, dan kami mau belajar untuk membagikan apa yang Tuhan sudah beri, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh membagikan dengan hati yang bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami gak mau dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang pelit ataupun egois, tapi kami mau diingat sebagai anak-anak Tuhan yang rela